Tergabung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak. Selamat siang Lukman, apakah saat ini alat berat sudah dikerahkan untuk mengevakuasi para korban? Baik, selamat siang Benny. Ya, benar sekali hari ini alat berat sudah dikerahkan di lokasi kejadian, tepatnya di bangunan roboh Musola Al-Fauzili, Buduran, Sidoarjo. Alat berat ini bahkan sudah disediakan sejak awal peristiwa ini terjadi, namun karena pertimbangan keselamatan para korban agar tidak tertimpa reruntuhan saat evakuasi, alat berat ini tidak dipergunakan. Alat berat ini baru dipergunakan setelah pihak BNPB dan keluarga korban menyepakati pencarian korban selamat dihentikan karena golden time atau batas waktu untuk bisa hidup itu dinilai sudah tidak bisa diperpanjang lagi. Artinya pencarian ini dilakukan setelah pihak BNPB dan tim gabungan menyatakan tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi di bawah reruntuhan. Mereka akhirnya sepakat pencarian akan tetap dilanjutkan, namun lebih fokus atau diprioritaskan untuk korban yang telah meninggal dunia. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati, yakni dengan cara pemindahan material bangunan yang ada di atas tumpukan bangunan terlebih dahulu. Karena kalau tidak dilakukan seperti ini, maka khawatirnya nanti akan ada pergeseran atau justru malah membahayakan petugas yang bekerja maupun ada kemungkinan santri yang selamat itu juga tidak akan selamat kalau tertimpa reruntuhan lagi. Oke, seperti itu laporan Baik, sementara. Lukman, saat ini proses evakuasi sedang dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati untuk memastikan semua bisa dievakuasi dengan baik begitu. Lalu dari keterangan BNPB sendiri, apakah Anda mendapatkan juga keterangan kira-kira berapa lama evakuasi ini akan dilakukan sampai seluruh korban ditemukan begitu? Dan saat ini jumlah terakhir korban yang masih hilang ada berapa, Lukman? Baik, proses evakuasi saat ini masih terus berlangsung ya. Pihak BNPB dan tim gabungan tidak bisa memastikan kapan operasi pencarian ini berakhir karena memang butuh proses panjang, tumpukan beton terlalu berat dan memang konstruksinya sangat berbahaya kalau jika dipaksakan dengan alat berat. Jadi harus hati-hati. Dan alhamdulillah kabar terbaru tadi pagi setelah melakukan proses evakuasi kemarin itu ada 2 jenazah yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Kedua jenazah ini langsung dilarikan ke kamar jenazah atau ke ruang forensik tim DVI Polda Jatim. Dan perlu saya sampaikan, Benny, posko DVI atau posko Bidoges Polda Jatim yang semula didirikan di pos penampungan keluarga di Ponpes Buduran saat ini sudah dialihkan sepenuhnya ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Hal ini untuk memudahkan proses identifikasi karena tim forensik juga perlu membutuhkan data-data pelengkap, yakni postmortem dan antemortem dari keluarga untuk dicocokkan dengan korban yang meninggal dunia. Hal ini karena kondisi korban yang dievakuasi saat ditemukan itu sudah mulai, sudah mulai membengkak dan membusuk, dan untuk memastikan ini jenazah harus ada data pembanding dari pihak keluarga. Baik, lalu Lukman, apakah pihak keluarga saat ini banyak yang menunggu di lokasi atau saat ini sudah sebagian besar berada di rumah sakit untuk memberikan data-data begitu, Lukman? Baik, proses pengambilan data ini sudah dilakukan sejak kemarin, yakni pengambilan tes DNA maksud saya, terus kemudian data pembanding seperti dental gigi, terus rambut, ijazah atau dokumen-dokumen penting itu diserahkan ke petugas.
untuk dicocokkan dengan data jenazah yang berhasil ditemukan. Baik, Lukman, tadi Anda menyebut tadi pagi sempat ditemukan ada 2 jenazah begitu. Lalu hingga Jumat siang ini ada berapa korban yang diperkirakan masih terjebak di bawah reruntuhan? Baik, eh, keluarga saat ini masih menunggu kepastian dari pihak BNPB, apakah anak mereka itu bagian dari korban yang tertimbun atau sudah berhasil dievakuasi. Berdasarkan data BNPB, yang diduga masih tertimbun di reruntuhan bangunan itu sekitar 59 ya, tapi ini BNPB belum bisa memastikan apakah mereka tertimbun atau tidak, karena seperti ada kasus anaknya tidak ada di data, ternyata sudah pulang duluan. Itu yang dinyatakan BNPB kemarin. Tapi dari data yang dihimpun dari para keluarga korban, itu total ada sekitar 59. Dan jika pada hari ini 2 mayat telah ditemukan, maka akan berkurang menjadi 2. Jadi 59 dikurangi 2, 57. Jadi kemungkinan masih ada 57 lagi jenazah yang tertimbun di reruntuhan bangunan Mushola Al-Ghazali dan saat ini masih dalam proses evakuasi, Benny. Baik, Lukman, kita akan terus menunggu bagaimana perkembangan terbaru dari evakuasi para korban ambruknya Mushola Al-Ghazali. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.